Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertemuan ke-12, nah ini kita masuk ke tentang identitas, reputasi, dan pengembangan merek. Jadi materinya hampir sama ya dengan yang kemarin dibahas atau sebelumnya dibahas gitu. Masih dekat-dekat lah gitu. Nah, di sini kita bahas dulu nih pengertian komunikasi perusahaan. Nah, ini yang pertama menurut Northeastern University. Jadi corporate communication itu adalah cara di mana perusahaan berkomunikasi dengan beragam audiens, baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua menurut Chris Van Riel dan Charles von Bruin dalam Essential Corporate Communication. Nah, jadi komunikasi corporate itu didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan segala komunikasi internal dan eksternal yang ditujukan untuk menciptakan titik awal yang menguntungkan dengan para pemilik kepentingan tempat di mana perusahaan itu bergantung. Jadi secara intinya adalah sama-sama untuk mengelola untuk komunikasi baik itu secara internal maupun eksternal gitu ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa kalau komunikasi korporat itu merupakan fungsi manajemen dalam perusahaan yang menangani segala usaha untuk membangun dan mempertahankan image positif perusahaan dengan membangun komunikasi yang efektif secara internal itu antar manajemen dan karyawan maupun secara eksternal antar perusahaan dengan pihak lain seperti konsumen, investor, media maupun pemerintah. Jadi komunikasi korporat atau komunikasi lah pada intinya adalah itu tadi untuk mempertahankan image gitu ya. Kalaupun misalkan si image perusahaan itu buruk ya, dengan komunikasi bisa juga membuat image perusahaan itu bisa menjadi positif gitu. Nah, kalaupun misalkan sudah punya image yang positif, nah komunikasilah berperan untuk mempertahankan si image yang positif itu gitu. Nah, ini ada fungsi komunikasi ya. Nah, ini yang pertama untuk membranding perusahaan ya, intinya tadi jadi si corporate communication itu punya tanggung jawab untuk menjaga image perusahaan gitu. Kalau misalkan menyampaikan pesan, menciptakan reputasi yang baik dan juga menyampaikan tujuan perusahaan itu kepada publik secara baik gitu. Nah, jadi perusahaan itu nggak sepenuhnya mengandalkan iklan untuk nge-branding perusahaan gitu. Bisa juga dari internet tadi, dari segi komunikasi perusahaannya kepada pelanggan atau kepada konsumen. Yang kedua adalah komunikasi krisis gitu. Nah, setiap perusahaan itu biasanya pasti kan semua perusahaan tidak selamanya mulus lah gitu ya. Pasti mungkin bakal menghadapi sesuatu hal-hal yang genting gitu. Nah, mereka biasanya berjaga-jaga gitu untuk mengantisipasi kalaulah misalkan dari segi pelayanan perusahaan yang diberikan atau misalkan dari segi produk atau jasa itu menyebabkan musibah gitu ya. Nah, corporate communication inilah berperan penting gitu dalam menyampaikan segala hal yang terjadi di dalam perusahaan itu tadi. Nah, terus komunikasi yang disampaikan atau bahasa yang disampaikan pada saat krisis ini tuh harus sangat hati-hati gitu bahasanya gitu. Jadi kalau misalkan bahasanya itu harus bahasa yang baik lah gitu. Jangan sampai blunder atau teledor. Nah, nanti kalau misalkan blunder ya ada bahasanya, nah si nama perusahaan itu atau reputasi perusahaan pun nanti bakal jelek juga gitu. Karena udah gitu kan si perusahaan ini bikin masalah, tapi ternyata dari segi komunikasinya pun malah makin menambah masalah gitu ya, sampai seperti itu gitu. Nah, yang ketiga adalah untuk berbagi informasi gitu. Nah, jadi si corporate communication ini tuh bisa bermanfaat juga gitu ya untuk komunikasi antar pegawai di internal gitu ya. Nah, di dalam pegawai internal tuh biasanya untuk membagikan atau memberi informasi
visi misi dan tujuan perusahaan itu seperti apa gitu kepada semua karyawan, sehingga semua karyawan itu tahu perusahaan itu mau dibawa kemana gitu. Nah, kalau misalkan ada masalah, nah si corporate communication ini, atau mungkin kita bisa yang kita kenal tuh seperti PR, public relation atau humas ya. Nah, itu bisa membuka ruang dialog gitu antara si karyawan dengan si pihak manajemen perusahaan kalau misalkan terjadi sebuah masalah antara karyawan dengan manajemen gitu. Nah, yang keempat, tanggung jawab perusahaan. Nah, CPR ini atau corporate communication ini pun mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada publik bahwa si perusahaan ini tuh sudah melakukan tanggung jawab loh kepada publik gitu, kepada lingkungannya gitu ya. Contoh lah kayak bikin CSR, kayak bikin acara-acara yang ngasih manfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Nah, itu tugas humas atau PR untuk menyampaikan itu gitu. Yang terakhir, memperbaiki produktivitas karyawan. Nah, ini hampir sama gitu kan. Kalau misalkan di dalam perusahaan itu antar karyawan punya masalah, antara karyawan dengan manajemen ada masalah, CPR atau humas ini pun bisa menjadi penengah atau membuka dialog gitu, biar mendapatkan solusi gitu, atau bisa mempertemukan kedua belah pihak gitu, menjadi penengah lah gitu. Nah, biar masalah yang dihadapi karyawan itu bisa selesai gitu kan, dapat solusinya. Ini beberapa fungsi gitu, kenapa sih perusahaan itu harus mempunyai corporate communication yang baik gitu. Nah, ini ada dimensi untuk citra perusahaan ini menurut Irawan. Yang pertama kualitas ya. Jadi quality, perhatian tinggi terhadap konsumen, produk atau jasa berkualitas tinggi, kepercayaan dan inovatif. Jadi si konsumen tuh melihat gitu kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, nanti kalau misalkan kualitas yang diberikan kepada konsumen itu tinggi, nanti biasanya si konsumen bakal loyal dan ujung-ujungnya percaya gitu kepada si perusahaan. Nah, yang kedua performance. Nah, jadi performance adalah perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang, dan perusahaan dikelola dengan baik. Nah, kalau performance-nya baik gitu ya, bagus, kinerjanya tiap tahun semakin naik, biasanya bisa melebarkan pangsa pasarnya, atau misalkan membuka cabang di tempat-tempat yang lain gitu ya. Terus yang ketiga responsibility. Nah, perusahaan itu peduli terhadap lingkungan dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Contohnya kalau misalkan terjadi bencana di daerah lain, nah si perusahaan ini tuh menggalang dana atau memberi bantuan gitu kepada daerah yang terdampak bencana. Itu salah satu respon lah gitu. Jadi si perusahaan itu peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Yang keempat, attractiveness. Nah, di sini perusahaan merupakan tempat kerja idaman dan memiliki karyawan yang berkualitas. Jadi terlihat sama orang-orang tuh, tempat kerjanya tuh nyaman, dilihat misalkan dari segi gedung, fasilitas gitu ya, pelayanan yang diberikan perusahaan kepada karyawan gitu ya. Terus dari segi karyawan pun, karyawannya itu memiliki kemampuan yang baik gitu ya, punya kualitas yang baik, sehingga nanti pada ujungnya adalah perusahaan bisa dinilai ya, atau misalkan punya persepsi lah dari konsumen, dari orang lain, bahwa perusahaan ini tuh punya citra yang baik gitu di mata mereka gitu. Nah, ini untuk gimana caranya strategi untuk membentuk citra perusahaan. Nah, kalau ini lebih ke tahapannya gitu. Nah, ini dilihat dari sisi konsumen memandang perusahaan gitu ya. Ini gambarnya. Yang pertama adalah objek mengetahui. Objek di sini adalah konsumen ya. Melihat atau mendengar upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. Jadi misalkan perusahaan itu dalam membentuk citranya adalah membuat iklan-iklan yang yang berbau sosial, atau misalkan yang membahas tentang isu-isu yang terjadi di masyarakat gitu ya. Terus yang kedua, memperhatikan upaya perusahaan tersebut. Upayanya gimana? Misal
tadi melakukan iklan di televisi, di media massa atau di media sosial, itu upaya gitu untuk menyampaikan pesannya itu dan untuk membentuk citra gitu ya. Terus yang ketiga, setelah adanya UP perhatian, nah objek mencoba memahami semua yang ada pada upaya perusahaan gitu. Nah si konsumen tuh bakal memperhatikan gitu apa goals dari si perusahaan itu bikin iklan, bikin segala sesuatu, segala bikin bikin kampanye atau apa gitu ya. Goalsnya tuh pingin apa gitu. Nah ternyata si perusahaan itu ingin punya citra yang baik di mata konsumen atau di mata pelanggan. Nah tadi terbentuknya citra perusahaan pada objek. Jadi orang-orang bakal berpikir, perusahaan ini ternyata bikin iklan itu karena peduli gitu. Kalau misalkan dengan isu-isu sosial yang ada di masyarakat atau di pelanggan. Nah, yang kelima, citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran. Nah, si objek atau konsumen bakal menentukan sikap apakah si objek itu bakal respect sama perusahaan atau enggak gitu. Atau bisa juga si konsumen ini atau orang-orang ini bakal menjadi pelanggan di perusahaan ini atau enggak gitu, atau misalkan mau beli produknya atau enggak gitu. Ini tahap pembentukan citra perusahaan kalau misalkan dilihat dari segi dilihat dari kita gitu ya, dari konsumen melihat perusahaan gitu. Nah kalau ini dilihat dari segi perusahaannya, dari perusahaannya gitu. Nah ini strategi yang bisa dilakukan gitu ya untuk membentuk citra perusahaan. Yang pertama, membuat persepsi segmen pasaran. Nah citra yang dibentuk harus mencerminkan jati diri perusahaan yang sebenarnya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah kalau misalkan si perusahaan ini tuh misalkan perusahaan otomotif gitu ya, perusahaan motor. Nah segmen pasarnya itu laki-laki yang sporty. Nah harus memiliki iklan-iklan atau promosi atau produknya itu yang mencerminkan si segmen pasar itu tadi, atau bikin produk yang motor sport gitu ya, iklan-iklannya pakai pembalap Hondanya misalkan gitu ya. Nah itu tadi untuk membentuk persepsi dari segmen sasarannya itu gitu. Yang kedua, memelihara persepsi. Nah ini upaya memperhatikan citra dengan mempertahankan pelaksanaan program perikanan. Itu tadi kalau misalkan kita udah dapet nih ya persepsi yang bagus dari segmen kita, ya kita harus mempertahankan persepsi itu gitu ya, dengan lebih gencar lagi promosi, lebih gencar lagi untuk ngasih CPR-nya itu menginformasikan tentang produk gitu ya. Itu tadi untuk mempertahankan persepsinya. Yang ketiga, mengubah persepsi segmen pasar yang kurang menguntungkan. Nah kalau misalkan ternyata segmen pasar kita tuh ternyata si produknya tuh nggak mencerminkan kita banget gitu ya. Nah biasanya perusahaan harus mengganti cara mereka memberikan informasi, membuat iklan, membuat produknya harus disesuaikan lagi dengan karakteristik si segmen sasarannya itu tadi gitu, biar si konsumen atau segmen yang kita tuju tuh bakal berpikir produknya itu kita banget gitu. Nah kita lanjut nanti ke part 2.